Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Atina Nuliu, kelas F semester 3, program studi PGSD Fakultas FKIP, NIM 2122411273. Di sini saya akan memaparkan materi tentang memahami macam-macam dan jenis serta manfaat karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik merupakan latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik termasuk aspek-aspek lainnya yang ada pada diri mereka. Menurut Sardiman 2011, ada 3 macam karakteristik peserta didik yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik, seperti kemampuan intelektual dan berpikir. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial peserta didik. Yang ketiga, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, dan minat. Yang berikut jenis karakteristik peserta didik. 1. Etnik. Dalam sebuah sekolah dan kelas, terdapat multi atau etnik atau suku bangsa, sehingga dalam melakukan proses pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Yang kedua, kultural. Peserta didik di dalam kelas mungkin berasal dari berbagai daerah yang memiliki budaya berbeda-beda. Yang ketiga, status sosial. Dalam suatu kelas, biasanya peserta didik berasal dari status sosial atau ekonomi yang berbeda-beda, sehingga pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, minat. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong diri seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilih dan diskusi. Yang kelima, perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik tentu akan mempengaruhi guru dalam memiliki dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Yang keenam, kemampuan awal. Peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan terlebih dahulu sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Kemampuan awal peserta didik bersifat individual, yang artinya berbeda dengan peserta didik yang lainnya. 7. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator. Gaya belajar sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. 8. Motivasi. Motivasi kadang muncul dari dalam diri seseorang dan juga kadang muncul dari faktor luar diri sendiri. 9. Perkembangan emosi. Dalam proses pembelajaran, peserta didik perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. 10. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui dari tingkat kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Berikut terdapat beberapa manfaat yang dapat dari menganalisis karakteristik peserta didik di dalam kelas, yaitu 1. Dapat memperoleh gambar yang lengkap tentang kemampuan awal peserta didik dan menjadi landasan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang optimal. 2. Mengetahui jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga bisa memberikan materi dengan tepat melalui contoh atau ilustrasi. Yang ketiga, mengetahui latar belakang sosial dan budaya peserta didik seperti tingkat pendidikan orang tua, sosial, ekonomi, atau dimensi kehidupan lain agar dapat disesuaikan dengan metode yang efisien. Yang 4, mendapat informasi tentang tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik jasmani maupun rohani, yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dan cara belajarnya. Yang kelima,
Mengetahui aspirasi dan kebutuhan peserta didik sehingga dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat. 6. Mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang sudah diperoleh peserta didik sebelumnya. 7. Mendapat gambar mengenai tingkat penguasaan bahasa peserta didik, baik secara lisan atau tulis, yang bisa menjadi pertimbangan dalam menyajikan materi pembelajaran. 8. Mengetahui sikap dan nilai yang ada dalam diri peserta didik, karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan pembelajaran.